Jadi ibu jangan seenaknya sendiri. Seperti ibu ini kayaknya kayak ada backingan gitu sama kok sangat yakin sekali. Pak, Ya. sampai itu sudah menghina saya loh. Terus gak apa-apa. Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa ini maksudnya apa ya? Gak apa-apa. Saya Maksudnya apa Pak? Oke. Jadi Saya klarifikasi loh Pak. Bu Diana. Jangan membuat situasi jadi panas Pak. Saya nggak ada backingan. Saya nggak ada pengacara. Saya datang ke sini ini bu, sendiri. Tolong saya dihormati. Jangan dikata-katain. Ibu Diana juga menghormati. Saya bisa keluar dari ruangan ini Pak. Kalau saya merasa sampean sudah menyerang saya. Ibu silakan keluar. Ini semuanya media melihat tuh. Ibu keluar kelihatan apa? Bu Diana, sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu Muhammad Mustafa di channel Umbul Polisi Channel. Kali ini ada berita terbaru guys, yang dari kemarin-kemarin itu masih terkait dengan ijazah. Nah kali ini ya kemarin sih sudah Wakil Menteri Ketenagakerjaan sudah turun ya guys. Nah kali ini gubernurnya turun. Nah mungkin kemarin-kemarin belum ada masih ada kegiatan lain mungkin ya, jadi beliau belum bisa ikut andil di situ. Yang hadir baru wakil wali kota ya, dan kemudian wali kota Surabaya pun akhirnya sudah turun tangan juga, dan wakil menteri. Dan sepertinya semakin kesini kayaknya semakin ricuh. Dan kemudian di sini saya melihat sebuah berita terbaru, yaitu terkait dengan Gubernur Jawa Timur itu akan mempersiapkan untuk menerbitkan ulang ijazah yang ditahan. Nah, apakah itu solusi yang terbaik atau emang ada sesuatunya? Karena yang namanya ijazah ditahan itu berarti ada sesuatu. Dan kemudian ini kenapa harus diterbitkan ulang, kecuali kalau misalnya ijazahnya hilang atau ijazahnya rusak atau ijazahnya sampai terbakar atau hanyut kena air atau sebagainya. Itu baru bisa dikatakan mungkin bisa diterbitkan ulang ya, atau ya gimana. Ini sekarang kalau lihat dari judulnya, judul beritanya adalah apa ini? Nah ini dia, pokoknya siap terbitkan ulang ijazah perkara yang pekerja yang ditahan. Khofifah, kata Khofifah begitu. Nah menurut teman-teman bagaimana nih? Silakan di komentar ya guys ya. Oke, jangan lupa kalau video ini bermanfaat silakan klik like, subscribe and share, dan komen yang baik-baik saja guys, supaya semakin semangat dalam membuat konten atau reactionnya. Nah ini oke ya, kita langsung saja guys, kita lihat beritanya seperti apa. Yuk kita saksikan. Kita kecilkan dulu ini biar gak kegedean gambarnya. Nah ini dia. Polemik mengenai ada tidaknya ijazah yang ditahan pengusaha di Surabaya masih berlarut-larut, mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun tangan. Khofifah pun memberi solusi konkret dalam persoalan penahanan ijazah pekerja yang diduga dilakukan oleh perusahaan milik Janhua Diana di kota Surabaya. Pihaknya memastikan Pemprov Jawa Timur akan membantu penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan itu, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ditegaskannya solusi ini menjadi wujud negara hadir di tengah persoalan dan polemik yang dihadapi masyarakat. Tidak hanya itu, solusi ini sekaligus memberikan ketenangan pada para pekerja. Terutama karena hingga sekarang para pekerja itu tidak dapat kepastian terkait keberadaan maupun kapan ijazah akan dikembalikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Khofifah. Jadi Khofifah seperti itu ya guys ya. Tapi nanti kita coba lihat dulu, karena di sini Khofifah siap terbitkan ulang ijazah pekerja yang ditahan. Tapi efisiennya sih sebenarnya sih ditelusuri terlebih dahulu lah ya, kenapa kok bisa sampai ditahan. Dan bahkan karena kalau yang namanya menerbitkan ulang ini dikhawatirkan nanti ada sesuatu hal yang tidak. Oke, maaf ya guys, tadi terputus ya. Kita lanjut guys. Ditegaskannya solusi ini menjadi wujud negara hadir di tengah persoalan dan polemik yang dihadapi masyarakat.
Tidak hanya itu, solusi ini sekaligus memberikan ketenangan pada para pekerja. Terutama karena hingga sekarang para pekerja itu tidak dapat kepastian terkait keberadaan maupun kapan ijazah akan dikembalikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kofifa menegaskan pihaknya memastikan Pemprov Jawa Timur akan menuntaskan permasalahan ini, bahwa ijazah menjadi dokumen penting yang sesuai aturan hukum tidak boleh dilakukan penahanan termasuk oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Karena itu, Disnaker Jatim setelah berkoordinasi dengan Posko Pengaduan Kota Surabaya akan memanggil pihak pelapor ke kantor Disnaker Jawa Timur pada Senin 21 April 2025 untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan agar ijazah bisa diproses penerbitannya. Tuh kan. Bagi para pekerja yang melaporkan ijazahnya ditahan dan itu adalah ijazah SMA atau SMK, Pemprov Jatim akan segera menguruskan untuk penerbitan ulang. Jika sekolahnya sudah ditutup, maka Dinas Pendidikan akan menerbitkan ulang asalkan datanya sudah masuk Dapodik. Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, total ada sebanyak 31 pekerja yang telah melaporkan kasus penahanan ijazah itu. Namun saat ini, baru sekitar 11 pekerja yang data asal-usul sekolahnya telah lengkap. Karena itu, Kofifa mengimbau bagi pekerja yang belum menyertakan data asal-usul sekolah agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui posko pengaduan yang telah didirikan oleh Pemkot Surabaya. Untuk kemudian datanya bisa dilanjutkan ke Pemprov Jatim yang akan meminta keterangan pada Senin 21 April 2025 di kantor Disnaker Jatim. Termasuk jika ada masyarakat yang menghadapi kasus serupa bisa melaporkan juga, karena ini menjadi masalah serius yang ingin pihaknya atasi bersama. Upaya Pemprov Jatim membantu menerbitkan ulang ijazah pekerja yang ditahan itu bukan berarti bermaksud melindungi pengusaha bermasalah. Meski begitu, Kofifa menegaskan, solusi penerbitan ulang ijazah ini tidak menghentikan proses hukum yang tengah berlangsung. Kofifa mengutarakan, solusi ini tidak ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Jadi, untuk hal yang terkait dengan aparat penegak hukum, silahkan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 pasal 42. Di mana dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyampaikan dokumen asli milik pekerja sebagaimana jaminan pekerjaan. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga 50 juta rupiah. 6 bulan. Oke guys, jadi itu tanggapan seorang gubernur ya. Jadi beliau akan menerbitkan ulang ijazah karyawan yang ditahan. Tetap bahasanya beliau adalah itu tetap untuk hukum tetap berlangsung atau berjalan tetap. Cuman di sini nanti asumsi orang atau asumsi para netizen atau masyarakat itu beranggapan, waduh ini pasti PT ini punya backingan. Nah, jadi kemarin saya lihat beritanya sampai dia nggak terima ya, si Diana itu dianggap punya backingan ketika dipanggil oleh DPR. Nah itu ada videonya guys, nanti saya cuplik ya guys ya, terkait dengan si Diana ini marah ketika dianggap punya backingan. Jadi ibu jangan seenaknya sendiri, seperti ibu ini kayaknya kayak ada backingan gitu sama kok, sangat yakin sekali. Pak, ya. Sampean itu sudah menghina saya loh. Terus gak apa-apa. Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa, ini maksudnya apa ya? Gak apa-apa. Saya maksudnya apa Pak? Oke. Jadi Saya klarifikasi loh Pak. Bu Diana. Jangan membuat situasi jadi panas Pak. Saya nggak ada backingan, saya nggak ada pengacara. Saya datang ke sini sendiri. Gini, Bu, Tolong saya dihormati, jangan dikata-katai. Ibu Diana juga menghormati. Saya bisa keluar dari ruangan ini, Pak. Kalau saya merasa sampean sudah menyerang saya. Ibu silakan keluar. Ini semuanya media melihat, Bu. Ibu keluar kelihatan apa? Bu Diana, sudah. Cuman kenapa kok sampai saat ini ya udah sampai berlarut-larut ijazah itu tidak ada perkembangan guys. Nah bahkan ini sampai gubernur menyatakan akan cetak ulang ijazah karyawan yang ditahan sejumlah 31 dan yang sudah melapor datanya lengkap itu baru 11 orang. Nah ini ada apa guys? Kenapa bisa seperti ini? Nah ini mudah-mudahan ini para penegak hukum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti di sini.
Ya, karena ini mungkin nggak cuma di Jawa Timur aja ya guys ya, mungkin ada di wilayah-wilayah lain yang perlu untuk ditindak tegas apabila ada sebuah PT yang melakukan tindakan seperti itu. Jadi menurut teman-teman bagaimana guys? Oke, ini terkait dengan apa namanya reaction video tersebut. Sudah waktunya dan asar. Kalau video bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan loncengnya diaktifkan supaya selalu dapat informasi terbaru. Oke, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.